penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggembalakan kami kawanan-Mu. Semoga kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putramu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, melalui doa, karya, dan tapak kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, bersegeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ada moto Santo Benediktus yang berbunyi, Ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Ini merupakan hasil refleksi Santo Benediktus akan karya kasih dan doa Yesus. Dalam Injil pada hari ini, kita diingatkan kembali agar kita menyisihkan waktu untuk mengambil waktu khusus untuk berelasi dengan Tuhan. Dan hal ini bisa kita laksanakan setiap hari. Maka kita mendengar suatu istilah silensium, itu diam, yang biasanya dilaksanakan atau diberikan tata aturan untuk para seminaris di seminari. Ada silensium parfum, ada silensium magnum. Silensium parfum dilaksanakan pada siang hari. Silensium magnum pada malam hari. Jadi durasinya dalam silensium parfum mungkin 1-2 jam. Tapi silensium magnum biasanya sesudah doa kompletorium, doa malam, lalu anak-anak diajak untuk berdiam. Untuk apa? Bisa mendengarkan bisikan Tuhan, khususnya bagi panggilan mereka. Kemudian dalam tradisi gereja, lahirlah apa yang disebut dengan retret, itu silensium magnum. Ada juga rekoleksi, triduum, jadi dibagi-bagi. Rekoleksi adalah waktu untuk mengumpulkan semua hal yang mana kita kemudian lihat kembali. Berguna, tidak berguna, berdaya pikat, tidak berdaya pikat.
Triduum selama 3 hari kita merenungkan sabda Yesus. Retret 1 minggu, ada juga yang 40 hari. Ini diambil dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Jadi sambil merenungkan dan mendengarkan bisikan Yesus, merenungkan kata-kata dan sabda Yesus, kita juga beristirahat dari semua kegiatan dan hingar-bingar dunia ini. Sudah sunyi, tetapi tidak sepi. Tradisi atau kebiasaan itu sudah lama dilaksanakan di dalam kehidupan menggereja. Maka setiap komunitas, ya, setiap imam, suster, mengambil waktu secara khusus setiap tahun retret. Artinya melihat kembali langkah-langkah yang sudah dilaksanakan, kemudian merencanakan ke depan apa yang perlu. Apakah masih mengikuti nasihat-nasihat Injil yang disampaikan oleh Yesus dalam trikaur kemurnian, ketaatan, kemiskinan. Setelah beberapa saat mengalami kesunyian dan merefleksi, mengevaluasi diri, lalu kembali bekerja. Maka orang-orang yang mengikuti retret atau rekoleksi tadi mendapatkan dinamika dan tenaga yang baru. Sebagaimana disampaikan oleh Injil pada hari ini. Ketika mereka menyeberang, mereka kemudian membuat suasana tenang, sunyi. Dan setelah itu mereka melihat kebutuhan. Maka para murid bersama Yesus berkarya kembali. Karena itu dikatakan, kasihan mereka ini seolah-olah tanpa gembala. Karena itu tugas perutusan kita adalah pertama menggembalakan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Mempersiapkan diri menghadapi hidup. Melalui sarana tadi. Silensium, refleksi, evaluasi, rekoleksi, triduum, silensium, dan retret. Inilah metode yang diberikan oleh gereja kepada kita semua. Orang tua dari Santa Teresia kanak-kanak kecil, ibu dan ayahnya setiap tahun retret. Sang ibu biasanya retretnya di Biara Santa Clara, di Clairvaux, Prancis. Sang ayah juga di komunitas Yesuit untuk merenungkan sabda Tuhan dalam hidup mereka. Maka hidup mereka adalah hidup keluarga yang tenang, harmonis, yang penuh dengan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Semoga dengan mengambil waktu secara khusus untuk merenungkan sabda Tuhan, kita mendapat energi baru melalui apa? Kehidupan rohani kita. Pikiran kita dibersihkan. Dengan pikiran yang bersih, maka kita melahirkan sebuah aura positif. Sehingga melahirkan damai, sejahtera, dan sukacita. Semoga kita diberkati dan marilah kita berdoa. Khususnya untuk Romo Marcel yang akan merayakan pesta 50 tahun dengan doa novena. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas imam-imam yang telah Engkau berikan untuk mendampingi kami. Engkau sendirilah yang telah memilih dan memanggil mereka. Bagi imam kami tercinta Romo Marcel Igremiarse yang akan merayakan pesta emas imamatnya yang ke-50 tahun, sudilah kiranya Engkau memberkati dalam segala karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan, damai, sejahtera, bahagia senantiasa dalam menghadapi imamatnya. Semakin bertambah kuat hikmatnya dan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan. Semoga ia menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat gereja dan bagi kami semua. Bapa yang penuh kasih, sudilah kiranya melindungi Romo Marcel dari segala mara bahaya. Kuatkanlah ia bila sedang menghadapi kelemahan dan tantangan dalam hidup.
Biarlah hati, cinta, dan hidupnya menjadi persembahan dan pujian bagimu selamanya. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan kepadamu, semangatilah kaum muda yang engkau panggil menjadi imam dan religius, agar dengan berani mengikuti kehendak-Mu. Utuslah para pekerja ke dalam panenanmu yang melimpah, agar Injil-Mu diwartakan kaum miskin, dilayani dengan cinta kasih. Para penderita memperoleh hiburan dan umat mendapatkan kekuatan melalui sakramen-sakramen. Kami mohon ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati dengan kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.